Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Ahmad dengan NIM F1G1255053. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Nah, materi ini sangat penting dikarenakan dapat menjelaskan bagaimana makhluk hidup dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga kehidupan di bumi itu dapat seimbang. Nah, apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup. Dalam sebuah ekosistem, semua komponen saling memengaruhi. Tumbuhan, hewan, manusia, udara, tanah, air, dan cahaya matahari bekerja sama membentuk suatu sistem yang seimbang. Jika salah satu komponen terganggu, maka seluruh komponen juga akan ikut terganggu. Nah, komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, komponen biotik terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kedua adalah konsumen, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan. Ketiga adalah pengurai atau decomposer, seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Komponen abiotik merupakan faktor yang tidak hidup tapi sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama, air untuk kebutuhan hidup, tanah sebagai tempat tumbuh tanaman, udara untuk bernapas, serta suhu yang mempengaruhi aktivitas makhluk hidup. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Contohnya apa saja? Ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Nah, setelah mati, seluruh makhluk hidup tersebut akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Itulah yang biasa disebut dengan rantai makanan. Di alam, satu hewan biasanya memiliki lebih dari satu jenis makanan. Oleh karena itu, terbentuk jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan membuat keseimbangan ekosistem menjadi lebih stabil. Berdasarkan tempatnya, ekosistem dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ekosistem darat, seperti hutan hujan, savana, padang rumput, dan gurun. Yang kedua adalah ekosistem air yang terdiri dari air tawar dan air laut. Selain itu, terdapat ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia seperti sawah, waduk, kolam ikan, dan kebun. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu oleh berbagai aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar. Dampaknya dapat berupa banjir, tanah longsor, kepunahan hewan, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Beberapa cara untuk menjaga ekosistem. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, menghemat penggunaan air dan listrik, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sebagai kesimpulan, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan yang saling bergantung. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang bekerja bersama menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar kehidupan semua makhluk hidup tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.